Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Statistika Pendidikan. Hari ini kita membahas tentang analisis komparasional, di mana kemarin kita sudah membahas tentang satu perlakuan ya, analisis satu perlakuan. Nah, penelitian komparatif itu merupakan penelitian yang membandingkan dua variabel atau lebih dengan tujuan ingin mengetahui mana yang lebih baik dan melihat penyebabnya. Kalau kemarin kita hanya menguji pada satu variabel, misalkan hasil belajar diuji dengan satu perlakuan ya, diuji dengan atau dibandingkan dengan nilai tetap. Nah, itu kan hanya satu variabel saja. Nah, yang kedua, analisis yang digunakan adalah teknik komparasional. Teknik analisis komparasional bivariate untuk membandingkan dua variabel, sedangkan untuk yang multivariate itu membandingkan lebih dari dua variabel. Nah, ini nanti kita bahas cukup pada komparasional bivariate. Untuk cara-caranya, yang pertama adalah merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif sama saja seperti sebelum-sebelumnya, menentukan sampel representatif, menguji normalitasnya, menguji homogenitas, menguji uji T, bila tidak normal, pengujian menggunakan analisis non-parametrik. Nah, untuk homogenitas itu dikhususkan pada uji independent sample t-test. Untuk pair t-test tidak perlu menggunakan uji homogenitas. Nanti penjelasannya lebih lanjut. Oke, yang pertama. Jenis yang pertama adalah independent sample t-test. Pengujian ini menggunakan distribusi T terhadap signifikansi perbedaan nilai rata-rata tertentu dari dua kelompok sampel yang tidak berhubungan. Data yang diuji atau data yang diperlukan adalah data rasio atau interval. Kata kuncinya di sini, dua kelompok sampel yang tidak berhubungan. Maksudnya apa? Jadi ada dua sampel yang dia tidak saling berhubungan. Misalkan kalian ingin menguji hasil belajar di kelas A dan di kelas B. Apakah ada perbedaan antara kelas A dan kelas B? Nah, ini kelas A dan kelas B ini adalah dua sampel yang tidak saling berhubungan. Itu ya. Untuk langkah SPSS-nya bisa dibaca di sini. Ada analyze, compare, means. Nanti lebih lanjutnya kita langsung praktek. Untuk pengambilan keputusan, sama ya seperti sebelum-sebelumnya, menggunakan T hitung atau menggunakan angka signifikan. Jika alfanya lebih besar daripada 0,05, lebih besar sama dengan 0,05, maka H0-nya diterima, HA ditolak. Jika alfanya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, HA-nya diterima. Oke, sekarang silakan kalian buka SPSS kalian dengan latihan soalnya seperti ini, kasusnya seperti ini. Seorang mahasiswa sedang melakukan penelitian untuk mengetahui perbedaan hasil belajar matematika yang dibelajarkan menggunakan problem solving dan problem posing. Problem solving itu dibelajarkan di kelas A, sedangkan problem posing itu dibelajarkan di kelas B. Setelah dilakukan pembelajaran dengan model-model tersebut, lalu siswa diberi dengan soal tes yang sama pada masing-masing kelas. Hasil tesnya itu diuji apakah ada perbedaan antara kedua model tersebut. Jadi, hipotesis yang diajukan H0-nya adalah tidak ada perbedaan hasil belajar menggunakan model problem solving dan problem posing. HA-nya ada perbedaan hasil belajar menggunakan model problem solving dan problem posing. Oke, kita buka SPSS. Ini datanya ya. Ini saya hapus dulu sambil nanti saya jelaskan. Ini datanya. Jadi datanya ada 46, 23 kelas A, 23 kelas B. Nah, untuk variabel tesnya seperti biasa hasil belajar numerik, skill-nya adalah measure-nya adalah skill. Sedangkan untuk model pembelajaran kan ada dua model pembelajaran, ya kan? Itu kita kasih value. Karena nanti kita menggunakan data nominal. Labelnya kalau A itu ada problem solving at, yang ini untuk problem posing. Oke. Sedangkan measure-nya adalah nominal. Maksudnya nominal apa? Kelas A, karena dia menggunakan problem solving, maka kita beri tanda 1. Nah, ini 1 sampai 23. Ini berarti kelas ini menggunakan model problem solving. Sedangkan yang kelas B
menggunakan problem posing, maka kita beri tanda 2. Jadi, ini sebagai tanda saja ya. Nah, oke. Lalu caranya adalah analyze, compartments, independent sample t-test. Ini saya kembalikan dulu. Oke, hasil belajar itu yang diuji, model pembelajaran itu yang di grouping, ya kan, variabel kelompoknya. Kita define dulu 1, 1, grup 1, 1, grup 2, 2, lalu oke. Nah, muncul data seperti ini. Ini adalah grup statistiknya, di mana problem solving 23 data, posing 23 data, rata-ratanya untuk solving 72,78, untuk posing 80,70. Standar deviasinya ini, yang kita baca adalah ini, t-test for equality of means. Ya kan, di sini 0,30, ya kan, catat dulu 0,030. Sedangkan cermati yang di sini ada uji Levin test for equality of variance. Kalau kalian ingat homogenitas kemarin, ini juga muncul tabel Levin test. Nah, ini untuk uji homogenitas. Ya, jadi sebenarnya homogenitas banyak cara ya. Dari kemarin yang kita menggunakan explore atau deskriptif. Nah, ini kita langsung bisa menggunakan independent sample t-test. Nah, ini sudah kelihatan bahwa data ini homogen. Kenapa? Karena signifikannya di atas 0,05. Ini 0,212. Di atas 0,5 berarti dia homogen. Sekarang kita lihat hasil uji T-nya pada independent sample t-test. Tadi 0, berapa? 0,30. Nah, ini ya. 0,030 hasil uji 0,030 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, HA diterima. Kesimpulannya, jadi ada perbedaan hasil belajar menggunakan model problem solving dan problem posing. Oke, jadi memang ada beda antara hasil belajar problem solving dan problem posing. Kita lihat bedanya. Solving, ternyata hasil belajar solving lebih rendah dibandingkan posing. Nah, ini silakan nanti dibahas. Kalau misalkan kalian mengambil penelitian seperti ini, misalkan. Gitu. Jadi silakan dibahas kenapa atau mengapa posing itu lebih bagus dibandingkan solving. Oke, itu untuk independent sample t-test. Kata kunci dari independent sample t-test adalah dua kelompok sampel yang tidak berhubungan. Ini caranya. Oke, ini adalah tugas untuk kalian, silakan dikerjakan nanti ya. Lalu diupload di Google Classroom. Oke. Sekarang untuk selanjutnya. Komparasi yang kedua, yaitu pair sample t-test. Pengujian ini dilakukan terhadap dua sampel yang berpasangan. Sampel yang berpasangan dapat diartikan sebagai sampel dengan subjek yang sama tapi mengalami perlakuan yang berbeda. Misalkan seperti ini. Ada satu kelas, kita mau menggunakan dua model. Kita ingin tahu dari dua model pembelajaran itu yang lebih baik yang mana. Tapi yang tersedia hanya satu kelas, misalkan seperti itu. Atau yang bermasalah hanya satu kelas itu. Lalu bisa menggunakan pair sample t-test dengan cara sebelum UTS, ya kan, dibagi sebelum UTS itu menggunakan model A. Setelah UTS itu menggunakan model B. Hasilnya nanti UTS dan UAS itu dibandingkan mana yang lebih bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, kelas bisa dibagi menjadi dua. Ya kan, kelas dibagi menjadi dua. Jadi dalam satu kelas misalkan ada 40 orang dibagi menjadi dua, jadi 20-20.
Lalu di yang kelompok satunya menggunakan model A, kelompok 2 itu menggunakan model B. Nah, itu lalu hasilnya nanti dibandingkan. Itu bisa dua cara seperti itu ya untuk pair sampel t-test. Langkahnya bisa dibaca di sini, perhitungan juga sama caranya, bisa dibaca sendiri. Nah, untuk latihan soalnya ini contohnya. Jadi untuk mengetahui model pembelajaran yang cocok di kelas 11 IPA 3, maka Bu Andi melakukan eksperimen kecil dengan memberikan model TGT sebelum UTS dan model Jigsaw setelah UTS. Hasil tes yang diuji yaitu berupa UTS dan UAS. Jadi habis mengajar dengan TGT, tes dengan UTS, ya kan? Lalu dilanjutkan dengan Jigsaw, tes dengan UAS. Hasilnya UTS dan UAS ini kita bandingkan apakah ada beda atau tidak. H0-nya ini juga sama seperti yang tadi. Oke, kita masuk ke SPSS-nya. Nah, caranya berbeda dari yang saya pakai data yang sama ya. Dari yang independent sample t-test. Caranya, dia harus berjejer seperti normalitas. Hasil belajar A. Yang ini hasil belajar B. Hasil belajar A itu berarti menggunakan sorry, ini nggak usah. Ini aja. Berarti hasil belajar A itu menggunakan apa tadi TGT, sedangkan yang B itu menggunakan Jigsaw. Ini kita hapus. Oke. Skill-nya sama-sama, measure-nya sama-sama skill. Lalu, nah ini sudah muncul ya. Tadi kan sampai 23. Kita bagi aja jadi 2. Oke. Lalu kita lihat ya kan dari sini apakah ada perbedaan atau tidak. Analyze, compare means, pair sample t-test. Yang mau di pair adalah dua model ini. Nah, lalu oke. Nah, seperti ini munculnya ya. Ini datanya sama kan seperti yang tadi karena datanya sama. Rata-ratanya sekian, ya kan untuk TGT, Jigsaw sekian untuk rata-ratanya 80,70. Ini apa untuk korelasi pair sampelnya. Yang ini hasil ujinya. Yang kita baca adalah ini. Signifikansi two tile. Di mana di sini signifikansinya adalah 0,023. Kalau kalian cermati di sini tidak ada Levin test, maka tidak perlu menggunakan uji homogenitas. Cukup normalitas saja. Nanti silakan dicoba sendiri uji normalitasnya ya. Nah, di sini 0,023 signifikansinya, maka hasil uji 0,023 kurang dari 0,050, maka H0 ditolak dan HA diterima, sehingga ada perbedaan hasil belajar dengan model TGT dan Jigsaw, di mana Jigsaw-nya rata-ratanya lebih tinggi dibandingkan yang TGT. Nah, itu silakan dibahas itu nanti. Ya kan? Kenapa Jigsaw lebih tinggi? Ya kan? Kenapa TGT-nya lebih rendah? Itu silakan dibahas. Ini hanya pembacaan statistikanya saja ya. Oke. Ini juga ada latihan soal, ada tugas untuk kalian. Nanti silakan diupload di Google Classroom. Nanti saya buatkan kolomnya. Oke, mungkin sekian untuk analisis komparasional. Nanti kita lanjutkan tentang analisis korelasi. Nah, itu lebih mudah lagi, ya kan? Karena kita menggunakan Pearson. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.